Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK, lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Generasi muda saat ini hendaknya berjiwa patriotisme agar mampu membuat bangsa menjadi lebih maju dan ikut andil dalam pembangunan nasional. Makna dari patriotisme adalah titik-titik. A. Selalu mengupayakan kesatuan bangsa. B. Berjuang demi kepentingan bangsa apapun. C. Tindakannya selalu untuk kepentingan negara. D. Berani pantang menyerah demi bangsa dan negara. Atau E. Selalu menantang kebijakan pemerintah yang tidak disetujui rakyat. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nanti. Pembahasannya, patriotisme berasal dari kata patriot, yang artinya pecinta dan pembela tanah air. Dan maksud dari patriotisme adalah semangat cinta tanah air. Pengertian patriotisme adalah sikap untuk selalu mencintai atau membela tanah air. Jadi, makna patriotisme dalam pembangunan nasional adalah berani pantang menyerah demi bangsa dan negara. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Berani pantang menyerah demi bangsa dan negara. Soal nomor 2. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisme terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama titik-titik. A. 2 tahun, B. 5 tahun, C. 7 tahun, D. 10 tahun, atau E. seumur hidup. Pembahasannya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 12A Ayat 2 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota koperasi yang ditetapkan dan atau diputuskan pengadilan sebagai organisme terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, 7 tahun. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam buku yang berjudul Nationality in History and Politics yang bukan 4 unsur nasionalisme yang dikemukakan oleh Dr. Hess adalah titik-titik. A. Hasrat untuk mencapai keaslian. B. Hasrat untuk mencapai kesatuan. C. Hasrat untuk mencapai cita-cita. D. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Atau E. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Pembahasannya, dalam buku yang berjudul Nationality in History and Politics, 4 unsur nasionalisme yang dikemukakan oleh Dr. Hess adalah yang pertama, hasrat untuk mencapai keaslian. Lalu yang kedua, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Hasrat untuk mencapai cita-cita. Ini yang bukan ya. Soal nomor 4. Di bawah ini merupakan petunjuk membuat mainan terjun payung. Yang pertama, gabungkan ujung benang kemudian ikat boneka. Yang kedua, ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. Yang ketiga, buatkan lingkaran pada plastik sampul buku. Yang keempat, lemparkan ke udara, tampaklah orang terjun. Dan yang kelima, gunting plastik sesuai pola, kemudian beri 5 lubang untuk benang pada pinggirnya. Pertanyaannya, urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf eksposisi yang benar adalah titik-titik. A. 3, 2, 1, 5, 4. B. 3, 4, 2, 5, 1. C. 3, 5, 4, 1, 2. D. 3, 5, 2, 1, 4. Atau E. 3, 5, 2, 4, 1.
Pembahasannya, paragraf eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan akurat, singkat, dan padat. Maka urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf eksposisi yang benar adalah 3, 5, 2, 1, 4. Kalau dibacakan, buatkan lingkaran pada plastik sampul buku, gunting plastik sesuai pola, kemudian beri 5 lubang untuk benang pada pinggirnya. Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik, gabungkan ujung benang, kemudian ikat boneka, dan lemparkan ke udara, tampaklah orang terjun. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, 3, 5, 2, 1, 4. Soal nomor 5. Faktor-faktor yang mendorong didirikannya VOC adalah titik-titik. A. Mempererat hubungan antar pedagang Belanda. B. Menyeragamkan komoditi dagang di India Timur. C. Berusaha mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda. D. Membantu pemerintah Belanda dalam menjual hasil industrinya. Atau E. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan pedagang lain. Pembahasannya, tujuan dibentuknya VOC antara lain untuk yang pertama, membantu pemerintah Belanda dalam berjuang menghadapi Spanyol yang masih berkuasa. Lalu yang kedua, menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan pedagang lain. Yang ketiga, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa ataupun bangsa-bangsa Asia. Jadi jawabannya adalah yang E. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan pedagang lain. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pancasila menjadi pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara dan menjadi petunjuk dalam membuat aturan hukum karena Pancasila merupakan titik-titik. A. Kemauan negara. B. Pemikiran negara baru. C. Dasar dan ideologi negara. D. Keputusan bersama seluruh rakyat. Atau E. Perangkat yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembahasannya, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan dasar pembuatan segala peraturan dan hukum. Jadi, segala peraturan dan hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Dasar dan ideologi negara. Soal nomor 7. Perang Pattimura disebabkan oleh titik-titik. A. Belanda melaksanakan politik monopolinya. B. Rakyat tidak menyukai tingkah laku Belanda. C. Rakyat menentang penyebaran agama Kristen. D. Rakyat menolak pemberlakuan penyerahan wajib. Atau E. Campur tangan Belanda dalam pemerintahan Maluku. Pembahasannya, perlawanan rakyat Saparua disebabkan oleh penindasan kaum penjajah. Pemerintah kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan wajib kerja di Maluku. Hal ini membuat rakyat Saparua makin menderita. Perlawanan rakyat Saparua dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Pattimura, Thomas Patiwael, Christina Martatiahahu, Anthony Rebok, dan Philip Latumahina. Jadi jawabannya adalah yang D. Rakyat menolak pemberlakuan penyerahan wajib. Soal berikutnya, nomor 8. Berikut ini merupakan beberapa mata uang yang beredar pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, kecuali titik-titik. A. Mata uang Nika. B. Mata uang Sekutu. C. Mata uang De Javaste Bank. D. Mata uang pendudukan Jepang. Atau E. Mata uang pemerintah Hindia Belanda. Pembahasannya, pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia terdapat 4 mata uang yang beredar. Keempat mata uang tersebut adalah mata uang De Javaste Bank, mata uang Nika, mata uang pendudukan Jepang, dan mata uang pemerintah Hindia Belanda. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah yang B, mata uang sekutu. Ini yang kecuali ya. Soal selanjutnya nomor 9. Negara yang menganut ideologi sosialisme adalah titik-titik. A. Suriah. B. Vietnam.
C. Indonesia, D. Argentina, atau E. Uganda? Pembahasannya, ideologi sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mengutamakan kepentingan bersama dalam persamaan, serta kesamaan dalam menjalani kehidupan demi terwujudnya kerukunan dan kemakmuran rakyat. Negara yang menganut ideologi sosialisme dalam konstitusinya antara lain Bangladesh, Bolivia, Suriah, India, Aljazair, dan Sri Lanka. Jadi jawabannya adalah yang A. Suriah. Soal nomor 10. Negara dikatakan berhasil menerapkan sistem demokrasi bila berbagai prinsip demokrasi ini sudah diusung. Berikut merupakan prinsip demokrasi, kecuali ... A. Negara berdasarkan konstitusi. B. Terdapat sistem kepartaian. C. Penegakan hukum. D. Jaminan atas HAM. Atau E. Kebebasan pers. Pembahasannya, setidaknya terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi, yaitu yang pertama, kebebasan pers, yang kedua, jaminan atas HAM, yang ketiga, penegakan hukum, dan yang keempat, negara berdasarkan konstitusi, yang kelima, kebebasan berserikat dan berpendapat, yang keenam, peradilan tidak memihak dan bebas, dan yang ketujuh, pergantian pemerintah secara berkala. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah ini yang kecuali ya, yang B, terdapat sistem kepartaian. Kalau untuk option B ini, terdapat sistem kepartaian, ini merupakan ciri-ciri demokrasi. Soal nomor 11, soal terakhir. Amandemen atau perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah pada ... A. Pasal 4, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 22, dan 23. B. Pasal 4, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 20, dan 21. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20, dan 25. Atau E. Pasal 5, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24. Soal ini kita jadikan PR aja ya, gampang kok ini. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan tes wawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.